Punya balita yang selalu minta tolong untuk hal-hal sepele? Ingin mereka bisa melakukan hal-hal kecil sendiri tanpa Anda harus selalu turun tangan? Halo Ayah Bunda, di video ini kita akan bahas cara mendidik balita agar mandiri secara bertahap dan menyenangkan. Mudah diterapkan di rumah Anda. Pertama, mari pahami dulu, apa itu kemandirian pada balita? Bukan berarti lepas tangan, tapi memberdayakan mereka. Peran Anda sebagai orang tua adalah fasilitator, bukan pelayan. Berikan dukungan, bukan solusi instan. Berikan kesempatan untuk mencoba, meski hasilnya belum sempurna. Proses mencoba itu yang paling penting. Ciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendukung eksplorasi. Ini penting untuk rasa percaya diri mereka. Mulai dengan aktivitas makan. Biarkan balita makan sendiri, meski sedikit berantakan di awal. Sediakan peralatan makan yang mudah dipegang oleh tangan kecil mereka, seperti sendok garpu khusus balita. Latih juga balita untuk minum dari gelas terbuka. Awalnya mungkin tumpah, tapi mereka akan belajar. Selanjutnya, kemandirian dalam berpakaian. Mulai dari memilih baju, lalu biarkan mereka mencoba memakainya. Awali dengan baju yang mudah, celana karet elastis atau kaos tanpa kancing. Hindari yang rumit dulu. Mengajarkan melepas sepatu atau kaos kaki sendiri juga bisa jadi langkah awal yang menyenangkan. Untuk merapikan mainan, ajak balita ikut serta setelah bermain. Jadikan rutinitas harian. Sediakan kotak atau keranjang mainan yang mudah dijangkau balita. Ini mempermudah mereka merapikan. Mulai dari mengambil dan menyimpan buku di rak rendah. Ajarkan cara merawat buku sejak dini. Ajak balita membantu menyiapkan makanan sederhana, seperti mencuci buah atau menata biskuit di piring. Berikan pilihan sederhana, seperti mau pakai baju warna merah atau biru. Ini membangun rasa memiliki. Batasi pilihan agar balita tidak kewalahan. 2 atau 3 pilihan sudah cukup untuk mereka. Bahkan dalam memilih camilan sehat pun, Anda bisa memberi mereka opsi. Mau apel atau pisang? Minta balita membantu tugas kecil di rumah, seperti membawa tisu atau meletakkan sendok kotor di wastafel. Tugas-tugas kecil ini mengajarkan tanggung jawab, konsekuensi, dan mengembangkan rasa mampu mereka. Salah satu kemandirian besar adalah toilet training. Latih sesuai kesiapan anak, jangan dipaksa. Kenali tanda-tanda balita siap toilet training, seperti popok kering lebih lama atau bisa menyampaikan keinginan buang air. Ajari mencuci tangan sendiri dengan sabun dan air. Ini keterampilan dasar kebersihan yang penting. Menggosok gigi sendiri juga merupakan langkah penting. Awali dengan pengawasan ketat, lalu biarkan mereka mencoba. Ajarkan balita untuk mengenali dan menyampaikan kebutuhan dasarnya, seperti haus, lapar, atau ingin tidur. Mendorong kemandirian sosial, seperti belajar berbagi mainan dengan teman atau saudara. Melatih mengucapkan terima kasih atau tolong secara mandiri juga bagian dari kemandirian sosial. Saat balita frustasi, dampingi dan beri semangat. Jangan langsung ambil alih tugas yang sedang ia coba. Berikan pujian untuk usaha mereka, bukan hanya hasil yang sempurna. Ini menumbuhkan ketekunan. Hebat, kamu sudah mencoba sendiri. Atau, Mama bangga kamu mau berusaha. Hindari kritik yang menjatuhkan semangat. Fokus pada proses belajar dan perbaikan. Jadilah contoh, tunjukkan kemandirian dalam tindakan Anda sehari-hari. Anak adalah peniru ulung. Ajak balita mengamati Anda melakukan tugas-tugas kecil. Beri mereka deskripsi tentang apa yang Anda lakukan. Ingat, kesabaran adalah kunci utama dalam proses mendidik kemandirian ini. Setiap anak punya ritme sendiri. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Jangan membandingkan balita Anda dengan anak lain. Fokus pada progres balita Anda sendiri. Setiap langkah kecil adalah pencapaian besar. Rayakan setiap pencapaian kecil mereka, sekecil apapun itu. Ini akan memotivasi mereka. Tetapkan batasan yang jelas agar balita merasa aman. Kemandirian butuh struktur. Kamu bisa bermain sendiri, tapi tetap di area karpet ini. Ajarkan pentingnya keamanan. Misalnya, tidak memegang benda tajam tanpa pengawasan. Beritahu bahaya. Jangan hanya melarang tanpa penjelasan. Pemahaman lebih baik daripada sekadar patuh. Ajarkan balita untuk meminta bantuan saat mereka benar-benar tidak bisa.
Ini juga bentuk kemandirian. Saat ada bahaya atau balita sudah menunjukkan tanda-tanda frustrasi ekstrim. Balita yang mandiri akan tumbuh menjadi anak yang lebih percaya diri dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemandirian juga mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Mereka belajar mencari solusi. Ini membangun fondasi kuat untuk kesuksesan di masa depan, baik di sekolah maupun kehidupan sosial. Dan yang tak kalah penting, kemandirian anak mengurangi beban orang tua dalam jangka panjang. Anda juga bisa punya waktu untuk diri sendiri. Hubungan dan ikatan emosional yang lebih sehat juga akan terjalin karena saling percaya dan menghargai. Mendidik balita mandiri butuh proses dan kesabaran, tapi hasilnya sangat berharga. Yuk mulai terapkan dari sekarang.